Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 11 multimedia. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang teknik animasi 3 dimensi. Pada pertemuan yang lampau sudah saya sampaikan pengenalan atau dasar-dasar aplikasi teknik animasi 3 dimensi menggunakan 3D Max. Pada pagi hari ini kita akan belajar membuat gambar 3 dimensi yang paling sederhana. Namun sebelumnya, agar pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat kepada kita semuanya khususnya, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita mulai bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Langsung saja kita praktekkan, yaitu yang pertama kita buka aplikasi 3ds Max. Ini sudah saya buka. Kita akan membuat sebuah gambar kursi sederhana. Yang pertama kita cek dulu bahwa di sini ada tampilan front, ini tampilan top, ini left, dan ini perspektif. Untuk membuat gambar kursi secara sederhana, yang pertama yaitu kita membuat gambar box. Dari sini, di bagian geometri, kemudian box, kita klik. Kemudian di bagian top, silakan digambar dengan cara kita drag. Di drag seperti ini, kemudian dilepas, kemudian naikkan. Ini untuk ketebalannya. Ini adalah gambar dasar. Ini adalah top, ini front, dan ini left. Kemudian untuk merubah ukuran ini, di sini ada parameter. Ini bisa kalian rubah seperti ini. Jika ini nilainya kita kecilkan, maka ini pun juga akan mengecil. Kemudian di sini adalah nilai 4, ini adalah tebalnya. Kalau kita perkecil, dia juga akan berkecil. Oke, saya kira cukup. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kaki. Karena kursi harus ada kaki. Kakinya adalah berjumlah 4. Dan kaki pasti ada di bawah. Maka kita menggambar di sini, karena ini di top, maka karena kita akan bekerja di bawah, bagian top kita rubah ke bottom. Caranya, top diklik kanan, kemudian view, kemudian bottom. Nah, ini posisinya sudah di bagian bawah. Kita berbesar dengan cara klik scroll. Scrollnya silakan dinaikkan atau diturunkan untuk memperbesar tampilan. Kemudian untuk merubah gambar ini, menambah dan merubah gambar dasar, maka gambar ini harus dirubah ke editable poly. Caranya pada bagian perspektif, gambarnya Anda klik, kemudian klik kanan, kemudian pilih convert to. Kemudian dipilih ya convert to editable poly. Setelah itu akan muncul di bagian modifier list, akan ada editable poly. Pada bagian editable poly, diklik tanda positif, maka akan muncul vertex, edge, border, polygon, dan element. Nanti yang sering kita gunakan adalah vertex, edge, kemudian polygon. Vertex itu adalah titik. Jika kita klik vertex, maka di sini akan muncul titiknya. Kemudian edge itu adalah garis. Polygon itu adalah ruangnya atau isinya. Kita akan menambah garis.
Maka yang pertama yaitu kita pilih yang edge. Kemudian kita drag atau kita blok garis yang atas sama yang bawah. Caranya seperti ini. Nah, ini akan tertandai seperti ini. Setelah itu di bagian edit, dipilih yang kita turunkan ini. Pilih connect. Connect itu artinya menambahkan jumlah baris. Kita menambahkan 2, maka di sini akan muncul 1, 2. Kemudian oke. Masih posisi garis yang kita tambahkan berwarna merah. Kita geser, caranya kita menggeser secara bersamaan. Ini kita pilih yang tengah. Kemudian di bagian use pivot dipilih juga yang tengah. Caranya ini diklik, ditahan di tengah. Kemudian sumbu X diklik, digeser. Kira-kira. Oke, cukup. Kemudian kita tambahkan lagi baris yang horizontal. Garis yang horizontal. Ini kan kita menambahkan garis vertikal. Caranya sama seperti tadi, cuma kita membloknya adalah garis yang horizontal. Kemudian pilih connect. Ini sudah posisi 2. Oke. Ini karena tadi sudah kita atur, tidak perlu kita atur lagi. Untuk naik turun yang kita tarik bukan X-nya lagi, tapi yang Y. Oke, gitu. Tujuan kita membuat garis adalah nanti kita akan memposisikan kaki yang ada di sini. Kaki ini, dan ini adalah untuk tempat kaki. Kemudian kita buat kaki. Caranya yaitu di bagian editable poly, pilih yang polygon. Kemudian di sini diklik, kemudian tekan Ctrl pada keyboard, ditahan sampai ke 4-nya selesai. Setelah 4-nya sudah seperti ini, dilepas. Kemudian dipilih bagian add polygon, dipilih yang extrude. Diklik saja. Kemudian sambil dilihat di sini posisinya, ini posisi kaki, silakan ditambahkan sampai dengan dikira-kira sesuai panjang kakinya, kaki kursi. Oke, saya kira cukup. Sini, kemudian oke. Inilah kursi yang sudah kita buat. Ada kakinya 4. Ini tampilan frontnya seperti ini, tampilan left seperti ini, tampilan bottomnya atau bawahnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat sandaran dari kursi itu. Kalau sandaran otomatis ada di atas, maka kita akan bekerja di bagian atas. Maka yang bawah, yang bottom, kita rubah tampilannya, klik kanan, view, top. Kita akan membuat di sini, sandaran di sini. Caranya masih tetap di posisi polygon, ini diklik, kemudian tekan, Ctrl, diklik lagi, dilepas, kemudian pilih extrude. Sambil dilihat di sini posisinya, atau bisa dilihat di bagian left, kita tinggikan. Cukup. Ini tampilan untuk membuat sandaran. Kemudian untuk membuat sandaran di sini, kita harus memisahkan lagi dengan garis. Karena kalau langsung kita klik seperti ini, kemudian di extrude, maka ini akan sandarannya dari bawah. Padahal kita menginginkan sandarannya adalah dari separuh atau setengah dari garis ini. Caranya ini kita buat garis dari bagian front atau bagian left juga bisa. Kita pilih yang edge dulu.
kita sekat dengan garis. Kemudian bagian edit dipilih yang connect. Kemudian pilih aja satu karena posisinya kita hanya ingin membuat sekat. Setelah itu pilih polygon, kemudian di sini di ruang yang sini diklik, pilih extrude. Sambil dilihat di sini agar posisinya sudah sampai di sini, ini diperpanjang. Oke, sudah sama di garis. Oke. Ini sudah selesai kita membuat gambar 3 dimensi sederhana, yaitu sebuah kursi. Kalau kita tampilkan, kita lihat dari kiri, dari atas, dari belakang, samping kiri, kanan, depan, kemudian dari bawah. Kalau kita lihat seperti ini, inilah gambar 3 dimensi. Jadi seolah-olah gambar ini sudah mendekati kenyataan. Dapat kita lihat dari berbagai sudut, terutama dari 3 sudut. Ini gambar sederhana yang kita gambar menggunakan aplikasi 3 dimensi 3D Max. Ini tampilan top, left, front. Itulah anak-anakku semuanya teknik atau cara menggambar sederhana dengan menggunakan animasi atau aplikasi 3ds Max. Cukup sampai di sini untuk pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di Google Form karena tugas juga sebagai presensi pada kegiatan belajar mengajar jarak jauh pada pagi hari ini. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.